Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Prodi Manajemen, NPM 2018-01238. Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Adapun pengertian dari pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pohon keputusan di dalam kehidupan manusia sehari-hari, manusia selalu dihadapkan oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia memiliki tingkatan kesulitan dan kompleksitas yang sangat bervariasi. Mulai dari masalah yang teramat sederhana dengan sedikit faktor-faktor yang terkait sampai dengan masalah yang sangat rumit dengan banyak sekali faktor-faktor yang terkait dan perlu untuk diperhitungkan. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, manusia mulai mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manusia agar dapat dengan mudah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adapun pohon keputusan ini adalah sebuah jawaban akan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Nah, dengan pohon keputusan, manusia dapat mengubah, mengidentifikasi dan melihat hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pohon keputusan ini juga dapat menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam sebuah alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, analisis keputusan adalah pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang melekat pada suatu keputusan tersebut. Untuk mencapai beberapa sasaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya suatu keputusan tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif. Nah, untuk itu dilakukan analisis keputusan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan pernyataan keputusan. Tujuan merumuskan pernyataan keputusan adalah untuk memusatkan perhatian pada tindakan yang terpilih dalam tahap pengidentifikasian alternatif tindakan sebagai dasar untuk melaksanakan keputusan yang akan ditempuh dalam usaha mengembangkan perusahaan. Yang kedua, menetapkan kriteria keputusan. Kriteria keputusan adalah kemampuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang lebih terperinci tentang hasil keputusan yang diambil. Tujuan penetapan kriteria adalah untuk menyaring sejumlah alternatif lain yang pada akhirnya akan muncul satu alternatif terbaik. Yang ketiga, menetapkan alternatif keputusan. Alternatif keputusan adalah kemungkinan-kemungkinan pilihan bagi pencapaian tujuan dari pernyataan keputusan. Dari berbagai alternatif akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria yang ada. Pertimbangan pokoknya adalah mana yang paling memenuhi kriteria dan paling kecil risikonya bila alternatif itu dijalankan. Yang keempat, menentukan bobot masing-masing kriteria. Penentuan bobot berdasarkan besar kecilnya pengaruh kriteria terhadap alternatif keputusan. Semakin besar berpengaruhnya, maka bobotnya lebih besar dan sebaliknya. Jumlah bobot untuk seluruh kriteria adalah 1. Selanjutnya, membuat matriks penilaian. Matriks penilaian bertujuan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang paling baik yang dapat memenuhi sasaran. Dalam matriks ini digunakan sistem pembobotan, di mana kriteria dan alternatif keputusan diberi bobot kemudian diperkalikan. Selanjutnya, menentukan tindakan terpilih. Hasil perkalian antara kriteria dan alternatif keputusan yang memiliki bobot tertinggi merupakan alternatif prioritas. Alternatif yang menjadi prioritas merupakan tindakan terpilih untuk mencapai sasaran utama. Selanjutnya, manfaat pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target.
Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi, data, dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan transparansi model. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan. Misalnya, sebuah perusahaan direct mail membuat sebuah model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi untuk merespon permintaan tanpa memperhatikan bagaimana atau mengapa model tersebut bekerja. Selanjutnya, kelebihan pohon keputusan. Kelebihan dari metode pohon keputusan adalah: yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Selanjutnya, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. Selanjutnya, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi, dimensi tinggi, ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode keputusan yang dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit daripada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas putusan yang dihasilkan. Selanjutnya, kekurangan pohon keputusan. Yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas yang kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Selanjutnya, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Selanjutnya, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Selanjutnya, prosedur pembentukan pohon keputusan. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji dan mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Variabel tujuan biasanya dikelompokkan dengan T dan model pohon keputusan lebih mengarah pada perhitungan probabilitas dari tiap-tiap rekor terhadap kategori-kategori tersebut atau untuk mengklasifikasikan rekor dengan mengelompokkan dalam satu kelas. Pohon keputusan juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari variabel kontinu, meskipun ada beberapa teknik yang lebih sesuai untuk kasus ini. Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel atau atribut dan rekor. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan pohon keputusan. Misalkan untuk menentukan main tenis, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut target atribut. Nah, atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan intens. Misalkan atribut cuaca yang mempunyai intens berupa cerah, berawan, dan hujan. Dengan membuat decision tree memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan hasil dari setiap pilihan dalam cara yang terorganisir. Anda dapat menggunakan pohon keputusan ketika Anda memiliki tujuan tertentu, seperti menentukan apakah Anda harus menerima tawaran pekerjaan. Alat ini juga bermanfaat jika Anda perlu mengevaluasi sejumlah besar data atau statistik. Misalnya, jika Anda seorang agen penjualan dan ingin menentukan berapa banyak pendapatan yang akan dapat dihasilkan oleh calon pelanggan versus biaya untuk mengejar dan mempertahankan hubungan, Anda dapat menggunakan pohon keputusan untuk menganalisis laba atas investasi. Untuk membuat pohon keputusan, terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti. Menurut Heiser dan Render,
Untuk membangun pohon keputusan, kita akan menggunakan prosedur berikut. 1. Pastikan bahwa seluruh alternatif dan keadaan alami yang mungkin terjadi dimuat ke dalam pohon. Jika dibutuhkan, pilihan solusi dapat mencakup alternatif dari tindakan tidak melakukan apapun. Kedua, konsekuensi, positif atau negatif, diinput pada akhir cabang yang sesuai. Konsekuensi tersebut merupakan efek dari sebuah peristiwa yang akan kita alami jika mengambil sebuah ranting keputusan atau jalur keputusan tertentu. 3. Tujuan dari pohon keputusan adalah untuk menentukan nilai ekspektasi dari masing-masing tindakan. Untuk menentukan nilai dapat diuji dengan metode pengambilan keputusan. Pohon keputusan bekerja paling baik ketika Anda mengikuti aturan diagram alur dasar, segi panjang atau bujur sangkar, yaitu tunjukkan awal pohon tempat Anda menulis pertanyaan. Garis, yaitu mewakili cabang-cabang pohon. Ini semua adalah kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Lingkaran, menandakan hasil yang tidak pasti bahwa Anda akan membutuhkan cabang tambahan untuk diklarifikasi. Segitiga, berikan jawaban yang jelas dan final, mereka juga disebut daun. Diagram pohon seringkali membantu dalam memahami dan menyelesaikan persoalan probabilitas. Diagram pohon biasanya digambarkan dalam lambang yang baku. Dimulai dengan sebuah noktah, kemudian dibuat cabang-cabang sebanyak peristiwa yang mungkin dapat dihasilkan. Menganalisis masalah dengan pohon keputusan mencakup 5 hal, yaitu mendefinisikan masalah. 2. Menggambar pohon keputusan. 3. Menentukan peluang untuk kondisi ilmiah. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi ilmiah yang mungkin. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung IMP bagi setiap kondisi ilmiah. Ini dilakukan dengan menghitung dari belakang ke depan, yaitu dari sisi kanan pohon ke sebelah kirinya. Oke, jadi kesimpulannya, kegunaan pohon keputusan yaitu dapat melihat berbagai macam alternatif keputusan-keputusan yang dapat kita ambil, serta mampu memperhitungkan nilai-nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut adalah sangat penting dan berguna karena membuat kita dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan untuk kita ambil. Pohon keputusan juga dapat dipergunakan untuk memperhitungkan dan melakukan analisa terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul dalam suatu alternatif pemilihan keputusan. Dan selain itu, pohon keputusan juga dapat dipakai untuk memperhitungkan berapa nilai suatu informasi tambahan yang mungkin kita perlukan agar kita dapat lebih mudah dalam membuat suatu pilihan keputusan dari suatu alternatif keputusan yang ada. Dengan melihat kegunaan pohon keputusan dan kemampuannya dalam memperhitungkan berbagai alternatif pemecahan masalah, termaksud faktor-faktor yang mempengaruhi serta nilai risiko dan nilai informasi dalam alternatif keputusan, maka jelaslah bahwa pohon keputusan ini dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan.